Oke. Terus beledos. All weapons are holstered and staffed in. The line is clear. Kamis pagi 1 Maret 2018, sekitar pukul 7.30, dua orang berboncengan motor menyusuri jalan di perumahan Permata Bukit Delima, Beringin, Ngalian, Semarang. Motor siapa sih itu, Neng? Tahu ya? Siapa ya? Iya, dari tadi bolak-balik terus. Warga sempat memperhatikan gerak-gerik mereka, mondar-mandir seperti sedang mencari alamat. Siapa ya? Mondar-mandir. Kalau mau cari alamat, gue yang nanya. Namun seorang di antaranya mengenali wanita yang dibonceng sebagai L, mantan pembantu. Kayaknya bekas pembantunya Bu Meta ya? Oh iya, pembantunya Bu Meta. Dua orang asing itu turun dari motor lalu masuk ke rumah Meta. Assalamualaikum. Meta kedatangan tamu yang ternyata dikenalnya. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Saya dari rumah saudara di dekat sini, Bu. Sekalian mampir ke rumah Ibu. Kamu kenapa? Kamu haus? Iya, Bu. Boleh minta minum? Kamu mau minum apa? Apa aja, Bu? Yaudah, Ibu bikinin dulu ya. Saat Meta berjalan ke arah kulkas, tamu lelaki teman L mengikutinya dari belakang. Sejurus kemudian, si lelaki menarik Meta dan menusukkan pisau ke perutnya. Meta kaget dan berteriak kencang. Namun dua tusukan pisau berikutnya membungkam teriakan Meta. Kejadiannya begitu cepat, Meta tewas terkapar di lantai. Pelakunya menyeret mayat Meta ke dalam kamar. Saat kejadian di rumah hanya ada Meta dan anak bungsunya Nako, 4 tahun. Dua anak Meta yang lain sudah berangkat ke sekolah. Si bungsu menangis melihat ibunya terkapar. Hush, diem ya Nako ya, diem ya. Diem ya, jangan nangis lagi ya, diem. Mendingan kamu keluar dulu deh dari sini, biar kita gampang kaburnya dari sini. Terus anak ini gimana? Wes toh, anak ini biar jadi urusan aku. Rifai dan El panik. Rifai membekap mulut Nako agar diam. Assalamualaikum, Bu Meta. Sempat mendengar suara teriakan Meta, seorang tetangga Endang mendatangi rumah Meta. Dia mengetuk pintu pagar, namun tak ada jawaban. Kok gak ada jawaban ya? Endang tak berani masuk ke dalam rumah Meta. Apalagi dia curiga ada orang yang mengintip dari balik tirai. Namun tak menjawab panggilannya. Dia pun memanggil mahasiswa yang kos di samping rumah Meta untuk mengecek. Nak, sini sebentar. Iya Bu, ada apa ya? Sini. Coba kalian cek rumah Bu Meta. Iya Bu, kita cek. Soalnya saya curiga Bu. Tadi saya dengar suara teriakan di rumah Bu Meta. Iya, kayaknya di dalam ada orang. Dia cuma ngintip-ngintip dari jendela. Woi, siapa di dalam? Keluar!
Ya udah, kita masuk aja. Ayo. Ya udah, ayo kita masuk aja. Seseorang di dalam tak kunjung keluar. Andre dan kawan-kawan masuk ke dalam rumah. Mereka mendapati pelaku sedang membekap mulut Nako menggunakan tangannya. Mas, ngapain mas? Ini mas, si Nako dari tadi rewel aja, nangis terus, nggak tahu kenapa. Mas, siapanya? Saya yang biasa ngomong Nako di sini mas. Saya juga temannya si Mbak, dan saya juga kenal dekat sama. Saat dihalangi 4 penghuni kos, sang tamu lelaki menyebut dirinya kenal dengan keluarga Meta. Enggak. Bu Meta kemana ya? Ayo keluar. Seorang penghuni kos sempat memotret si lelaki misterius itu, termasuk memfoto nomor polisi sepeda motornya. Saya sudah dapat ini. Seharusnya tadi kalian tahan dulu. Kalau terjadi apa-apa, suruh dia tanggung jawab. Oh iya. Ilah. Ayo kejar. Ya, dia udah pergi. Tapi saya sudah foto dia. Oh, kalau begitu ya sudah. Kita sudah punya buktinya. Ayo. Lolos dari warga, Rifai menjemput L yang menunggu di ujung jalan. Keduanya berboncengan kabur. Curiga ada yang tidak beres, mereka mengecek setiap ruangan di rumah Meta. Gak ada, kosong. Kosong. Coba di situ. Astagfirullah, Meta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semua terkejut saat menemukan Meta terkapar bersimbah darah di kamar belakang. Sini. Meta meninggal. Ayo kita lapor polisi, ayo. Ini Bu, kita lapor Bu. Ayo. Ada yang teriak-teriak masuk, ada laki-laki masuk gitu. Nah, terus kita kan berempat terus nyamperin sini. Terus dia posisinya lagi nyekap anaknya di kamar. Terus anaknya itu disekap pakai gending. Terus kita kan mau nahan, ditahan. Terus dia itu bilang kenal keluarga yang ada di dalam semuanya. Tewasnya Meta Novita di rumahnya di perumahan Bukit 5B 9 nomor 17 Beringin Ngalian Semarang amat mengejutkan warga. Istri kepala cabang sebuah bank pemerintah di Jakarta, Ridal Agus Prabowo itu tewas mengenaskan. Beberapa jam yang lalu terjadi diduga pembunuhan. Untuk sementara kami masih bekerja di TKP dan masih melakukan penyelidikan. Kemudian kita mencari identitas pelaku, mungkin nanti kalau dari dalam pengejaran. Polisi mengidentifikasi lokasi kejadian dan menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya sandal tersangka yang tertinggal di lokasi kejadian, rekaman kamera CCTV warga, foto plat nomor sepeda motor tersangka. Semua itu menjadi bekal polisi mengungkap kasus pembunuhan Meta. Rifai dan El buron. Sejoli itu sempat kabur ke rumah Rifai di kawasan Mangunharjo, Tugu, Semarang sebelum akhirnya menuju wilayah Tambak. Berangkat. Jumat 2 Maret 2018, motor yang digunakan tersangka akhirnya ditemukan terparkir di kawasan Mangunharjo, Tugu, Semarang. Ini benar, Dan? Ini motor tersangka. Plat nomornya sesuai dengan laporannya. Iya benar. Sesuai dengan foto yang dikirim oleh mahasiswa. Dan jenis motornya juga sesuai dengan yang ada rekaman di CCTV, Dan. Baik. Temuan motor bernomor polisi H2560BY cocok dengan foto yang diambil anak kos saat kejadian.
Lari dari kejaran polisi, Rifai dan El bersembunyi di sebuah gubuk di daerah Tambak, Semarang. Aduh, aku jadi nggak tenang nih. Sampai kapan kita harus bersembunyi di sini? Udah, yang penting kita sembunyi dulu aja di sini. Yang penting kita tuh aman dulu. Iya, tapi sampai kapan? Aduh, udah lapar banget nih. Ya udah, ayo kita berangkat. Oh ya. Untuk menghilangkan barang bukti, Rifai membuang pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Setelah seharian sembunyi di gubuk, Rifai dan El pergi ke Banyumanik. Menggunakan ojek, keduanya berangkat dari stasiun Poncol. Mbak, itu kayak pelaku pembunuhan Ibu Meta. Yang mana, Bu? Yang mana? Itu loh, yang naik motor bertiga. Oh iya, dia sama kayak yang di medsos. Tengah perjalanan, wajah keduanya dikenali warga sebagai pelaku pembunuhan Meta Novita. Ini tempatnya. Ayo turun. Jangan bergerak. Kalian berdua kami tangkap atas tuduhan kasus pembunuhan Ibu Meta. Iya, Pak. Yuk, borgo dia. Siap. Sabtu 3 Maret 2018, Rifai dan El dibekuk polisi di rumah saudaranya di kawasan Temugiring, Banyumanik, Semarang. Kedua tersangka baru 5 bulan menjalin hubungan. El bahkan baru berusia 15 tahun. Keduanya nekat membunuh sang majikan karena sakit hati, dipecat dan dilarang pacaran. Karena ketika ikut sebagai pembantu rumah tangga di kediaman korban ini tadi, korban pernah mengatakan atau melarang si perempuan pembantu rumah tangga ini tadi untuk pacaran dengan laki-lakinya ini, tersangka laki-laki ini. Rekonstruksi memperagakan 36 adegan menunjukkan kedua tersangka berencana membunuh Meta, mantan majikan El. Aksi jahat sejoli telah direncanakan sehari sebelum eksekusi. Ibunda korban, Kustantonia, yang turut menyaksikan rekonstruksi, amat terpukul. Dari pengakuan korban, pengakuan tersangka pun untuk pembunuhan korban sudah dilakukan perencanaan 1 hari sebelumnya. Sejak 11 Oktober 2017, El yang masih berusia 15 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Meta Novita. Sis, cantik, cantik, sis. Hey. Hai. Sejak itu pula, El tinggal di rumah majikannya. Ayo masuk. Masuk. Teman-teman El kerap datang berkunjung, baik laki-laki maupun perempuan. Sibuk, susah amat sekarang didatengin. Ya namanya juga kerja. Jangan kerja terus, ntar cepat tua loh. Bener tuh, sekali-kali cari angin, kita keliling-keliling, cari hiburan. Setuju, gimana kita keluar malam nanti? Oke deh. Nah, gitu dong. Sip. Kedatangan kawan-kawan El jelas mengganggu kerja El, apalagi bila mereka sering berkunjung.
majikan El, Meta kerap naik darah. Ya udah, kita pamit ya. Udah, hati-hati ya. Ya. Dadah. Ya. Mbak, kamu ini kerjaan belum beres, malah ditinggal ngobrol sama teman-teman kamu. Kerjaan udah beres kok, Bu. Lagian ngobrolnya juga cuma sebentar. Dibilangin kok ngeyel. Kamu pikir kamu tuh siapa? Kamu itu pembantu. Lagian kalau aku pembantu, emang aku nggak boleh ngobrol sama teman-temanku? Boleh, beresin dulu kerjaan kamu. Iya, Bu. Kian hari kelakuan El semakin menjadi. Tak hanya sering didatangi teman-temannya, El juga sering keluar rumah berpacaran di pos ronda. Pacarnya, Rifai, sering datang apel. Kondisi ini membuat warga sekitar jengah. Kelakuan mereka dianggap tidak pantas. Apalagi El sering berpakaian seksi, mengenakan celana pendek. Bu, pembantunya Bu Meta itu nggak tahu diri banget ya? Kenapa tuh, Jeng? Itu loh, Bu. Pacaran di pos ronda. Udah gitu, bajunya nggak benar lagi. Walah, kelakuan anak sekarang. Kalau kenapa-napa nanti, siapa yang tanggung jawab? Aduh, kira-kira Bu Meta tahu nggak ya, Bu? Wah, mana saya tahu. Tapi mestinya tahu ya. Kelakuan El jadi pergunjingan warga. El semakin berani. Setelah pos ronda, El berani menerima kunjungan pacarnya di rumah majikan. Bahkan keduanya kerap bermesraan di dalam rumah. Bukan laki-laki yang pernah kita lihat di pos ronda waktu itu kan? Oh iya, makin berani aja ya pacaran di rumah Bu Meta. Dasar pembantu kurang ajar. Sama Bu Meta aja dia berani ngelawan. Suatu saat Meta melihat pembantunya bermesraan di tengah jam kerja. Meta pun murka. Loh, kamu ini berani-beraninya pacaran di rumah saya. Bukannya jagain aku, malah sibuk pacaran. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Bu. Alah, jangan bohong kamu. Masih kecil udah pacaran. Jangan pacaran di rumah saya. Iya kok Bu, orang kita cuma ngobrol biasa aja. Iya, Bu. Maaf. Sini kamu. Kamu itu kok mau sama dia? Udah jelek, gak jelas. Seharusnya kamu tuh mikir, apa yang mau diharapkan sama dia? Meskipun jengkel, Meta tetap berusaha bersikap halus. Dia berencana memberhentikan El dengan alasan dia sekeluarga akan berlibur menyusul suaminya ke Jakarta. Mbak, sini Mbak. Duduk Mbak. Ada apa, Bu? Mbak, saya mau bicara. Kemungkinan saya dan anak-anak mau berlibur ke Jakarta nyusul bapaknya. Jadi, Mbak nggak usah kerja lagi di sini. Loh, jadi Ibu mecat saya? Saya kan mau ke Jakarta, Mbak. Jadi untuk apa Mbak kerja di sini lagi? Sepulang Ibu dari Jakarta, saya masih bisa kerja di sini lagi kan? Ya nanti kita lihat aja. Sepulang Meta berlibur, El menemui Meta. Dia meminta kembali dipekerjakan. Namun Meta menolak keinginan El. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya duduk. Meta,
saya masih bisa kerja di sini lagi kan? Duh, maaf ya Mbak. Ibu belum butuh pembantu lagi. Loh, kemarin janji ibu mau mempekerjakan saya lagi. Ya, tapi saya belum butuh pembantu. Oh, gitu. Iya. Ya sudah, saya mau pulang. Waalaikumsalam. Penolakan Meta membuat El sakit hati. Ia curhat ke pacarnya Rifai. Oh nopo toh Beb, kok merenung wae? Nopo? Kesel Thomas. Lah, kesel kenapa? Coba cerita sama Mas. Tuh aku beta. Aku nggak boleh kerja lagi di situ. Hah? Gak boleh kerja lagi di situ? Lah emang salahmu apa? Kau tuh? Lebih jauh, El bahkan menantang pacarnya untuk membalas rasa sakit hati ke sang majikan. Lah, terus? Kamu maunya gimana? Aku pengen ngasih pelajaran ke Bu Meta. Kasih pelajaran gimana? Maksudnya, aku pukulin gitu, aku hajar dia, aku habisin dia gitu. Terserah, pokoknya aku mau ngasih pelajaran ke Bu Meta. Gayung bersambut, Rifai yang juga pernah dihina Meta juga ingin membalas sakit hatinya. Lihatin aja tuh Bu Meta, tak kasih pelajaran dia. Aku tak ajak koncoku ya. Ngajar, delok nih wae. Nah, karena sakit hati itu tadi, akhirnya pembantu perempuan atas nama atau inisial YA ini tadi nantangin ke pacarnya. Berani nggak membalaskan sakit hatimu atau sakit hati saya kepada majikan? Kita lihat besok lah. Ya kan? Wih bro, kabar bro. Alhamdulillah baik yo kabar aku. Nggak pernah kelihatan kamu. Iya, sehat aja. Duduk. Sejoli El dan Rifai kemudian menyusun rencana jahat mereka. Rifai sempat mengajak kawannya Sugeng Arianto alias Pelo untuk melampiaskan sakit hati kekasihnya. Gini bro, iya. Jadi aku ini arep minta tolong karumu. Soale cewek iki sakit hati karo mantan bose. Sakit hati karena bose. Aku arep balas sakit hatinya dia. Oh gitu. Terus kenapa nih? Kenapa? Lu bisa nggak bantu gue? Oh pasti aku bantu kok, pasti aku bantu. Emangnya sehebat opo si Meta itu? Ini ngapain ini? Ngapain bro? Lah, kamu tahu lah maksudku apa kalau aku udah kayak gini. Aduh, kalau bantu pisau jangan dong, jangan deh. Lah, gimana toh? Katanya kamu temenku, kamu katanya bisa bantu. Kalau untuk masalah pisau jangan. Pelok menolak ajakan Rifai. Ia hanya bersedia meminjamkan motor milik pamannya kepada Rifai. Lah, kalau gitu kamu bisa bantu aku apa? Aku apa aja aku bisa bantu, tapi jangan ini yo, aduh. Oke, nek ngono aku pinjem motormu oleh ora? Oh iya pas bisa. Di betul. Oke, makasih bro. Iya sama-sama. Iya. Hati-hati yo di jalan yo. Ya. Iya. Hati yo. Rifai dan El benar-benar melancarkan rencana jahatnya. Keduanya pura-pura bertamu ke rumah Meta. Rifai menusuk perut Meta hingga tewas. Kejadian itu dilihat anak bungsunya Nako yang baru berumur 4 tahun. Lantaran menangis, Nako dibekap dan dicekik. Beruntung Nako selamat. Pelaku sempat dihadang warga, namun berhasil lolos setelah Rifai meyakinkan warga kenal keluarga korban. El memang masih di bawah umur, namun dialah dalang pembunuhan Meta, sedangkan Rifai bertindak sebagai eksekutor. Saya bilang, kamu berani membalas dendam, tapi pertamanya saya berencana untuk menyelakai, tapi nggak rencana membunuh. Bakal tuntutan dari pihak keluarga pengennya seperti apa? Ya dihukum semaksimal mungkin gitu. Soalnya kan ini 3 anak itu masih kecil-kecil ya, dan semuanya itu dekat dengan ibunya.
jadi kan kehilangan sekali. Senin 26 Maret 2018, El menjalani sidang tertutup di Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa divonis hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Sehari kemudian Pengadilan Negeri Semarang memvonis Rifai dengan hukuman 15 tahun penjara. Vonis ini 5 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa. Terus,